Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Sakti Pardede dengan NIM 2414070106 dari kelas PDNID dengan Ibu dosen Ibu Mahama dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor memilih strategi pembelajaran. Nah, yang pertama yang dibahas itu adalah tujuan pembelajaran. Kalau kita ingin memilih strategi pembelajaran, hal yang pertama yang harus kita pikirkan itu adalah tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena tujuan itu adalah ibarat arah kita dalam mengajar. Kalau arahnya saja belum jelas, otomatis strategi apapun yang kita pakai nantinya itu tidak akan tepat sasaran. Nah, jadi salah satu faktor yang paling penting itu adalah strategi tujuan pembelajaran, khususnya dilihat dari jenis kemampuan yang ingin dihasilkan. Nah, adapun jenis kemampuan dari hasil belajar siswa bisa kita kategorikan menjadi 5 kelompok. Yang menjadi 5 kategori dalam jenis kemampuan yang ingin dihasilkan dari belajar siswa. Yang pertama itu adalah kemampuan keterampilan intelektual. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan berpikir seperti memahami konsep, menganalisis suatu masalah, ataupun memecahkan suatu soal. Nah, misalnya seperti siswa itu bisa menyelesaikan suatu persoalan masalah ataupun bisa memecahkan suatu studi kasus. Nah, kalau tujuannya seperti ini, tujuan strategi yang cocok untuk digunakan itu bisa berupa studi kasus ataupun berupa diskusi atau hal semacam lainnya. Nah, yang kedua itu adalah strategi kognitif. Nah, strategi kognitif ini adalah lebih ke cara siswa berpikir dan bagaimana mereka mengatur waktu mereka. Contohnya seperti bagaimana mereka menghafal, bagaimana mereka mengatur waktu mereka. Nah, kalau tujuannya seperti ini, maka sebagai guru, kita harus bisa membimbing dan mengarahkan siswa untuk bisa belajar lebih mandiri. Bukan hanya menjelaskan, tetapi kita bisa sebagai guru memberikan kepada siswa melalui self-assessment ataupun suatu refleksi diri. Nah, yang ketiga ada informasi verbal. Nah, informasi verbal ini berkaitan dengan kemampuan atau menyampaikan ataupun mengingat suatu informasi seperti dengan menyebutkan fakta, menyebutkan definisi, ataupun mengulas suatu materi yang telah dibahas sebelumnya. Kalau tujuannya seperti ini, maka strategi yang biasa dipakai itu bisa berupa diskusi, bisa berupa ceramah, ataupun bisa berupa presentasi. Nah, yang keempat itu adalah keterampilan motorik. Ini berkaitan dengan gerakan fisik ataupun latihan langsung. Nah, ini bisa seperti melakukan eksperimen ataupun keterampilan olahraga ataupun bisa praktik di laboratorium. Nah, kalau keterampilan motorik seperti ini itu strategi yang biasa dipakai itu bisa itu adalah latihan langsung ataupun keterampilan praktik langsung di laboratorium. Nah, yang kelima itu ada sikap. Nah, sikap ini menyangkut nilai, motivasi, dan juga perilaku. Nah, contohnya seperti disiplin, tanggung jawab, ataupun kerjasama. Nah, untuk membentuk sikap ini, maka strategi yang cocok untuk digunakan adalah bisa berupa dari keteladanan dari guru, kerja kelompok, ataupun berupa refleksi nilai. Nah, karena sikap ini tidak hanya cukup untuk diajarkan, tetapi juga harus dibiasakan ataupun diamalkan. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu
adalah bahan pelajaran. Nah, selain dari tujuan pembelajaran tadi, hal yang penting juga yang harus kita perhatikan itu adalah bahan pelajaran. Kenapa? Karena selama ini kita menganggap bahwa semua materi yang kita pelajari itu dipelajari dengan cara yang sama. Misalnya seperti hanya dengan menggunakan seperti dengan menghafal ataupun dengan dibaca saja. Padahal semua jenis pelajaran yang kita pelajari itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Otomatis cara mempelajarinya pun tidak sama. Nah, sebelum proses pembelajaran dilakukan, pentingnya bagi seorang guru untuk menganalisis materi terlebih dahulu supaya siswa itu bisa memahami dengan apa yang diajarkan oleh guru. Nah, hal seperti apa saja? Yang pertama itu adalah kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini sangat penting untuk bagi seorang guru untuk bisa menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran agar apa yang diajarkan oleh seorang guru itu mendukung terhadap siswa dan bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang kedua itu adalah tingkat kesulitan materi. Nah, di sini guru bisa menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran tadi. Maksudnya supaya supaya siswa itu paham dengan apa yang diajarkan oleh guru. Jadi guru harus bisa menyeimbangkan, menyesuaikan pembelajaran yang cocok untuk siswanya. Nah, yang ketiga itu adalah guru harus tahu apakah materi tersebut sudah diketahui oleh siswa atau belum. Nah, jadi guru itu bisa mengetahui apakah siswanya sudah mengetahui materi yang diajarkan kepada siswanya atau belum dengan cara menanyakan kepada siswanya dengan materi yang diajarkan. Nah, yang keempat itu adalah makna ataupun manfaat dari materi tersebut. Nah, jadi dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut, siswa bisa tahu apa makna ataupun apa manfaat dari yang sudah dipelajari di suatu kelas agar siswa tersebut bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya materi pembelajaran itu sendiri bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama apa saja? Itu ada mengajarkan fakta. Nah, ini penekanan utamanya itu adalah kemampuan mengingat siswa. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ketika siswa itu mengingat bahwa hari kemerdekaan itu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua itu adalah mengajarkan konsep. Nah, mengajarkan konsep itu tidak hanya cukup untuk dihafal saja, tetapi juga harus dipahami. Nah, misalnya seperti kita tidak hanya menghafalnya, tetapi kita juga harus mengetahui unsur-unsurnya apa, karakteristiknya bagaimana, dan lain semacamnya. Nah, contoh dari mengajarkan konsep ini adalah kita upamakan dari suatu konsep ekosistem, di mana suatu konsep ekosistem ini adalah terdiri dari beberapa makhluk hidup dan juga lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, yang ketiga itu ada mengajarkan prinsip. Nah, prinsip ini berkaitan dengan hubungan antar konsep. Misalnya seperti dalam rumus matematika, seperti dalam soal matematika, rumus alas kali tinggi, rumus segitiga. Nah, di sini prinsip dalam rumus matematika itu tidak hanya cukup untuk dihafal saja, tetapi juga harus diterapkan, terutama ketika kita dalam mengerjakan suatu soal matematika. Nah, yang keempat itu adalah pemecahan masalah.
Nah, pemecahan masalah ini adalah melibatkan suatu kemampuan berpikir tinggi. Kita misalkan seperti masalah pada lingkungan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik di sekolah? Nah, dari pertanyaan tersebut muncullah suatu solusi yang harus kita pikirkan ataupun suatu ide yang bisa untuk mengatasi suatu masalah tersebut dan kita bisa mengevaluasinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah keterampilan ataupun praktik. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan ataupun kemampuan langsung ke lapangan. Misalnya seperti kita praktik langsung ke laboratorium, ataupun kita bisa nanti berpraktik berolahraga di lapangan. Nah, yang terakhir itu adalah sikap ataupun nilai. Nah, ini berkaitan dengan pembentukan karakter. Misalnya seperti jujur dalam mengerjakan suatu ujian, tidak menyontek maksudnya. Nah, ataupun seperti ketika bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas ataupun hal lain semacamnya. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan tadi, bahwa setiap materi itu tidak hanya berbeda dalam cara menyampaikannya ataupun cara mempelajarinya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dari setiap jenis materi itu berbeda-beda, maka kita bisa menentukan cara belajar yang tepat nantinya. Baiklah, cukup sekian hasil pemaparan penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor memilih strategi pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.